Kita akan kembali melanjutkan silsilah belajar tauhid, dan kita masuki tangga yang ketiga. Dan yang pertama kita membahas tentang usul salasah, dan yang kedua kita membahas qawaidul arba', dan keduanya alhamdulillah dengan taufiknya kita telah menyelesaikannya. Kita masuki tangga yang ketiga, yakni mempelajari kitab Ushul Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ushul Sittah ini artinya adalah 6 pondasi pokok yang seorang muslim dan muslimah mestinya dia mengenali atau mempelajari, memfokuskan dirinya untuk memahami, mendalami 6 pondasi tersebut. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah membahas masalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Dan yang kedua adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersatu di atas yang hak, dan melarang dari berpecah belah di antara kita. Sungguh banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW untuk kita bersatu di atas Sunnah, di atas Al-Quran dan Sunnah Sahihah yang dipahami oleh salaful ummah. Dan dilarang sangat keras kita untuk saling berpecah belah, saling bermusuhan, saling sikut menyikut antara satu dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyempurnakan dari usul yang kedua adalah kita harus wajib taat dan patuh kepada para penguasa. Meskipun kita dizalimi oleh penguasa tersebut, wajib bagi kita untuk mentaatinya, dan dilarang secara mutlak bagi kita untuk memberontak di atas atau kepada penguasa. Kemudian yang keempat adalah kita harus bisa membedakan mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat, mana orang berilmu atau mana orang yang tidak berilmu. Intinya kita harus mempelajari ilmu dan kita bisa membedakan mana ahli ilm dan yang bukan dari ahli ilm. Dan kelima adalah kita harus bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali syaitan, sehingga dengannya kita bisa membantah atau mengikis sangkaan-sangkaan atau tipuan-tipuan dari wali-wali yang bukan pantas dimilikinya. Dan yang keenam adalah membantah, pondasi yang keenam ini membantah syubhat-syubhat, sehingga banyaknya manusia dipalingkan dari jalan kebenaran. Ini 6 pondasi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 pondasi ini adalah atau sebab di antara beliau menyusun kitab Ushul Sunnah, Ushul Sittah. Itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi di zaman beliau. Beliau melihat banyak dari antara kalangan cendekiawan dan juga orang-orang cerdas, orang-orang yang berilmu, banyak tergelincir, banyak melakukan penyimpangan. Padahal penjelasan 6 ini, orang-orang yang sudah terbiasa mendengarkan atau mempelajari tauhid, maka dia akan sangat mudah untuk memahami 6 pondasi ini. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik, adalah pondasi dasar. Ini mentauhidkan Allah, sehingga dengannya banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang cerdas. Mereka justru percaya kepada benda-benda keramat, justru percaya kepada
tatayur, khurafat dan segala macamnya, maka Syekh memberikan perhatian khusus, ingin mengembalikan, ingin memurnikan hendaknya seorang muslim, apalagi dia seorang yang cendekiawan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian pula banyak ayat, banyak dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bersatu di antara agama Allah di atas Al-Qur'an dan sunnah as-sahihah, dan larang berpecah belah, karena di zaman beliau wallahu taala alam bisawab sangat banyak di antaranya mereka berpecah belah. Yang satu mengatakan saya di atas hak, yang ini juga mengatakan di atas hak, yang satu membid'ahkan orang lain, yang satu memfasikkan orang lain. Banyak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada a'immah pada zaman beliau, sehingga beliau perlu untuk menuliskan 6 pondasi ini untuk membantah, untuk memperingatkan para cendekiawan dan para ulama, hendaknya mereka bersatu di atas kebenaran. Demikian pula banyak ayat dan hadis untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Nah, yang keempat, dengan kita bisa membedakan ilmu, mana ilmu yang bermanfaat, mana yang ilmu yang tidak bermanfaat, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan beliau membuat seperti ini. Banyaknya orang-orang yang belajar kepada orang-orang yang tidak ahli dalam bidangnya, sehingga banyak mereka merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kelima, ya, sifat wali-wali Allah. Ini wajib kita tahu, sehingga dengannya jangan sampai di antara kita ada yang beribadah atau tunduk dan patuh atau meyakini orang-orang gila sebagai wali Allah, yang tidak memiliki pakaian dianggap wali Allah. Ya, orang-orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya dianggap wali Allah. Ya, ini poin yang kelima. Yang keenam adalah banyaknya syubhat-syubhat yang berseliweran di antara mereka. Ya, saya ingin kembali meluruskan, ingin membantah, ya, syubhat-syubhat agar kaum muslimin tidak dipalingkan dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Nah, ini muqaddimah, ya, sebelum kita jelaskan perkataan Syekh Shalih Fauzan. Atau kita tahu dalam kitab Ushul Sittah ini kita membahas apa? Ini kerangka judul, ya, kerangka judul atau subjudul, sehingga kita bisa belajar secara runut dan teratur dan tidak keluar dari jalurnya. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-imam da'wati islamiyah wa hamil hima al-millati hanifiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika atau sebelum memulai kitabnya, mengawali kitabnya ini dengan basmalah. Kemudian beliau berselawat kepada, memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, berselawat kepada nabinya alaihi salatu wassalam, para sahabatnya secara menyeluruh. Beliau adalah imam dakwah Islamiyah. Beliau adalah al-imam pelindung, imam yang memelihara millah Hanifiyah, millah yang begitu lurus. Ini agama tauhid, agama yang dibawa oleh seluruh para anbiya war rusul. Sebelum kita melanjutkan perkataan Syekh, tidaklah seorang ulama di dalam menulis sebuah risalah, mulai kitabnya pasti selalu diawali dengan basmalah. Ini diawali dengan basmalah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Tentu memiliki beberapa alasan, di antaranya ketika beliau menulis atau kita menulis atau perkara-perkara yang baik
ya, maka diawali dengan basmalah, melainkan dengan mengharapkan tabarruk, ya, mengharapkan keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun hadisnya diperselisihkan akan kesahihannya, meskipun diperselisihkan banyak ayat, banyak dalil yang membuat hadis tersebut bisa terangkat derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin zibalin la yaftahu bi zikrillah fa huwa abtar. Atau qala aqta. Segala perkara, segala urusan yang tidak dibuka dengan memuji Allah, menyanjung Allah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya tersebut aqta, terputus, hilang keberkahan dari urusan tersebut. Demikian pula dalam hadis lain, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim huwa abtar. Segala perkara, segala urusan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut adalah abtar, yakni merugi, terputus, hilang, ya, tidak berkah dari perkara tersebut. Kemudian alasan yang kedua kenapa beliau mengawali dengan basmalah, ini agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimahani wa rahimakumullah. Ketika kita memiliki urusan, tidaklah mengawalinya urusan tersebut, pasti kita selalu mengharap kepada Allah, ya Allah tolong mudahkan segala urusan kita, urusan saya. Tentu orang-orang yang melakukan seperti ini menunjukkan tidak ada yang mampu memudahkan segala urusannya kecuali hanya Allah. Dengannya dia menyebut nama Allah, ya Allah, dengan menyebut namamu mudahkan urusan saya. Tidak ada yang bisa membantu saya memudahkan urusan saya ini kecuali hanya pertolonganmu. Kemudian yang ketiga, ketika Syekh menulis ini, Syekh sedang meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhi dari gangguan syaitan, agar dijauhi dari gangguan syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda tu'amihi, qala syaitan la mabita lakum wa la asha. Wa idza dakhala falam yadhkurillahi inda dukhulihi qala syaitan adraktu al-mabit fa idza lam yadhkurillahi inda tu'amihi qala adraktu al-mabita wal asha." Dan di sini sahih, ketika seseorang ingin masuk rumah atau dia mau makan, kemudian dia masuk rumah tersebut, dia membaca nama Allah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan berkata, la mabita lakum. Tidak ada tempat bermalam di rumah, enggak ada makan malam. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan akan mengatakan, ya malam hari ini kita dapat nginap, malam hari ini kita dapat makan. Ya. Inilah syawahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mengawalinya dengan basmalah, maka terlindung darinya dari gangguan syaitan. Maka diawali ketika masuk rumah kita agar syaitan tidak bermalam di rumah, enggak makan bersama kita, enggak kita bermalam di rumah kita, ya, atau tidak diganggu oleh syaitan. Maka iringilah bacaannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Nabi SAW dan para umumnya para nabi. Sebagaimana ya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah mengirim surat ke Ratul Balqis, di mana beliau mengatakan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Wahai Balqis, saya kirimkan surat kepadamu, saya tulis dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ala ta'lu alayya, engkau jangan sombong kepada saya, engkau jangan tinggi hati kepada saya, wa'tuni muslimin, datanglah menghadaplah kepada saya dalam keadaan engkau
berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya. Qala mu'allif rahimahullahu taala min ajabil ujab. Ya, ini saya saja yang bacanya ya. Nanti kalau sudah bisa membacanya, belajar bahasa Arab, nanti ana serahkan nanti baca sabda kita. Baik, min ajabil ujabi, termasuk perkara yang sangat menakjubkan. Wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallabis sittatu usuli. Bayyanahu Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnun adh-dhannun. Summa ba'da zalika atau ba'da hadza ghalita fiha katsirun min azkiya al-alami wal uqala'i bani adama illa aqalla qalil. Nah, dari penggalan kalimat yang beliau sampaikan di atas, maka yang pertama yang kita bisa sebutkan, ini penulis itu kaget, takjub, ya, heran, kok bisa perkara yang 6 ini yang sangat mudah dimengerti, sangat mudah dipahami oleh orang awam, akan tetapi orang-orang yang cerdas, orang-orang cendekiawan dari kalangan Bani Adam banyak menyimpang, banyak keliru, banyak nggak ngerti. Kalaupun mereka mengerti, akan tetapi sangat sedikit. Ya, itu poinnya dari perkataan Syekh. Ya. Kemudian yang kedua, Syekh menyebutkan di situ ada sittatu usuli, 6 usul yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan segamblang-gamblangnya, dengan semudah-mudahnya lil awami, yang dipahami oleh orang awam, fauqa ma yadunnu dhannun, melebihi hal-hal yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Summa ba'da zalika ghalita, kemudian setelah hal itu terjadilah kekeliruan, fiha, di dalamnya, kasirun minal azkiya, mayoritas dari para cendekiawan. Ini mayoritas kata Syekh. Ya. Mayoritas dari orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang berilmu. Wal uqala, orang-orang yang memiliki akal, artinya orang cerdas dari Bani Adam. Ya. Nah, kalimat mayoritas tersebut bukan berarti enggak ada. Ada dari antara mereka yang paham, yang ngerti. Kalaupun paham itu sangat sedikit ya. Illa aqalla qalilin. Kalaupun ada itu sangat sedikit. Nah, faedahnya ya kawan, Syekh menggunakan kalimat sittatu usuli, 6 usul. Nah, ini adalah metodologi seorang guru, seorang syekh kepada Waalaikumsalam. Ya. Ini metode seorang guru kepada muridnya, menyebutkan 6 hal. Tujuannya adalah untuk memudahkan para murid, ya, atau para siswa, agar mereka memberikan perhatian khusus terhadap 6 hal ini. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga telah mencontohkan. Jadi beliau membuat metode seperti ini itu bukan dari karangan beliau, tapi beliau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali mengungkapkan kalimat-kalimat kepada sahabatnya untuk memperhatikan, ya, contohnya dalam sebuah hadis, haqqul muslim ala muslim sittun wa khamsun, ya kan?
hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5 atau ada 6. Nah, maksud Nabi SAW itu, wahai para sahabatku, kalian harus perhatikan ini 6 atau 5 ini ya, dalam hak muslim harus kalian perhatikan secara detail begitu. Harus kalian prioritaskan. Demikian pula Nabi SAW pernah juga bersabda, bunyal Islam ala khamsin, ya, syahadah, ini syahadati atau syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah SAW, dan seterusnya. Ya, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, ini rukun Islam. Nah, rukun Islam ini seorang muslim fardu ain hukumnya mempelajarinya, nggak boleh nggak ngerti. Ya, nggak boleh nggak ngerti. Ketika nggak ngerti dia berdosa. Iya, nah itu kata Nabi SAW 5. Kalian pahami betul 5 ini. Jangan sampai kalian nggak ngerti. Demikian pula Syekh, 6 pondasi ini kalian harus paham betul. Jangan sampai nggak ngerti. Ya, karena ini adalah pondasi dasar dari agama. Semua cabang bangunan ibadah yang kita bangun di atasnya, maka tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah ketika pondasinya cacat. Demikian pula dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, ya wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihir wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan seterusnya dari hadis. Wahai sahabatku, jauhilah kalian 6 perkara yang bisa membinasakan kalian. Ya, di antaranya kata Nabi SAW, janganlah kalian menduakan Allah. Janganlah kalian menduakan Allah, jangan berbuat sihir, jangan membunuh jiwa-jiwa kaum muslimin yang tidak berhak untuk kalian bunuh, dan seterusnya dari hadis. Tentu dengan berbicara tentang dalil masalah ini banyak ya. Ya, banyak metode-metode cara belajar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, beliau menggunakan kalimat min ajabil ujab. Ya, min ajabil ujab, keheranan, takjub. Ya. Beliau kaget atau takjub. Nah, kemudian penulis mengungkapkan kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaget atau takjub, penulis menggunakan kalimat puji-pujian kepada Allah. Lihat dalam kalimat ala qudratil malikil ghalla. Ya. Ala qudratil, ya, atas qudrah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, raja yang maha kuasa, yang mendominasi ya seluruh kejadian, seluruh perkara yang ada di muka bumi ini, itu adalah yang mendominasi Allah. Artinya kudrah Allah yang mendominasi. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali karena kudrah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak dalil-dalilnya. Ya, kata Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat seluruh takdir di Lauhul Mahfudnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama bi 50,000 sana. Ya, dengan bi 50-nya 50,000 tahun. Ya. Qala wa arsyu 'alal ma'dan. Nabi sallallahu mengatakan arsyuhu air, arasy Allah itu di atas air. Nah, semua kejadian-kejadian yang ada di alam ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lamanya, Allah telah menetapkannya di Lauhul Mahfudnya. Ya. Sehingga Allah Syekh mengungkapkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang lainnya. Oleh karenanya ikhwan sekalian, perkara yang membuat seorang takjub, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat seseorang takjub, ya, terpesona atau kaget atau membuat orang kagum kepada sesuatu, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kenapa sih mengungkapkan kalimat takjub? Apa yang menakjub dalam kalimat ini? Hah? Apa? Kan sih sangat ajib, aneh ya. Ini bentuknya sih mengingkari, bukan membenarkan. Ya.
Syekh mengungkapkan kalimat takjub karena apa? Kok ada orang cerdas, orang cendekiawan, orang yang berilmu dalam masalah 6 pondasi ini kok menyimpang. Pertama, ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah saja ibadah. Iya. Kemudian taat dan patuh kepada para ulama, pada umara, meskipun orang itu zalim. Ya, kita harus bersatu di atas kebenaran dan seterusnya dari 6 pondasi itu. Kok ada? Inilah yang membuat saya takjub. Subhanallah, bahasa kitanya begitu ya. Ya, subhanallah. Kalau saya di sini tidak mengungkapkan kalimat subhanallah, tapi mengungkapkan kalimat yang lainnya yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Ya, kemahabesaran Allah, ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya bergantinya siang, malam dan siang hari, itu terdapat tanda bagi orang-orang yang mau berpikir atau bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkuna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka faqina 'adzabannar. Alladzina yazkuruna Allah, ketika mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan terbaring dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia mentafakuri, memikirkan, mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, apa yang Engkau hadirkan untuk kami saat ini itu tidak Engkau sia-siakan, tidak sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkanlah kami, lindungilah kami, peliharalah kami dari azabnya api neraka. Demikian pula dalam ayat-ayat lain, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maha suci Allah, Engkau telah mengisrakan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang sangat mulia dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang kami berkahi negeri tersebut, ini Makkah, ingin menunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Lihat, perhatikan perkara yang menakjubkan. Nabi diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian diawali dengan kalimat subhanallah. Ini kalimat ini kejadian yang sangat menakjubkan, sehingga Allah memerintahkan nabinya dan kita ketika melihat perkara yang menakjubkan maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuki syarah dari Syekh. Tadi itu apa? Itu perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada 4 faedah yang kita dapati dari muqaddimah tersebut. Ada 4 faedah yang kita dapati dalam kalimat tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa anna ar-rasula bayyana hadha al-Qur'ana bayanan syafiyan wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadha al-Qur'an qadiyatu at-tauhid wa syirk, li'anna at-tauhid huwa aslu al-islam wa aslu ad-din وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له موجود لأنهما أمران متضادان متناقضان لا يجتمعان atau لا يجتمعان أبدا. فلذلك الله سبحانه وتعالى بين هذا الأصل
fi kitabihi fi jami'il Qur'an fala takadu takhlu suratun min zikri tauhid wa zikri syirki wan nasu yaqra'una hadzal Qur'an wa yuraddidunahu. Baik. Dari paragraf yang pertama ini, maka dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, maka ada 6 poin yang beliau sebutkan. Ya, dari paragraf pertama ada 5 poin yang beliau sebutkan. Poin yang pertama, kata beliau, la syakka anna Allah Subhanahu wa taala anzal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Itu di garis bawah itu poin yang pertamanya. Maksudnya apa? Al-Quran itu sebagai tibyan, penjelas atas segala sesuatu. Ini nggak boleh ragu nih. Di awal saya mengatakan la syakka, tidak boleh ragu seorang muslim dan muslimah, tidak boleh ragu terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Bahwasanya Al-Quran itu tibyanan likulli syai', penjelas atas segala sesuatu. Iya. Mana dalilnya? Masya Allah, ini ajib ya kawan ya. Ana membaca ini, semua perkataan beliau ini, penjelasan beliau ini itu sesuai dengan dalil semuanya. Ya, sesuai dengan dalil. Kalau kita telaah, buka Al-Quran, buka hadis Nabi SAW, tidak ada satupun dari perkataan beliau ini kosong dari dalil Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Dan ini juga metode dalam menjelaskan ya perkataan para ulama, sebagaimana juga perkataan Syekh Muhammad bin Abdul di atas, itu semuanya penuh dengan dalil, tapi memudahkan para penuntut ilmu hanya buat ringkasan-ringkasan saja biar langsung bisa mudah dimengerti. Nah, Anda berusaha mencari ya, buka kitab ini, buka hadis ini dan seterusnya, maka perkataan beliau ini sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya, lil muslimin, surat An-Nahl ayat 98. Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitab, kami telah menurunkan kepadamu kitab, padamu. Ya, siapa di sini? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslimin. Iya. Sahabat Ibnu Mas'ud, antum bisa buka tafsir dah. Tafsir mana saja kita akan jumpai. Ya, kebetulan yang Anda baca ini tafsir ya Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan atau penjelasan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kata beliau, wa qad bayyana lana fi hadzal Qur'an kull ilmin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an ini semua ilmu. Coba bayangkan, semua ilmu sudah Allah jelaskan. Ilmu buat motor, buat senjata, bangun rumah, ilmu apa lagi? Ilmu bikin HP, semua cabang ilmu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah secara gamblang, mudah dipahami oleh orang-orang awam. Wa kulla syai'in, dan ilmu-ilmu yang lainnya atau segala sesuatu. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid juga mengatakan kullu halalin wa haramin. Ilmu tentang masalah halal, ilmu masalah haram sudah dijelaskan pula. Dan sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, a'ammu wa ashmalu fa'inal Qur'an ishtamala ala kulli ilmin nafi'in min khabarin ma sabaq wa ilmin ma sayati wa hukmi kulli halalin wa haramin wa man nasu ilaihi muhtajun fi amri dunyahum wa fi dunyahum wa dinahum wa ma'ashiyahum wa ma'adihim wa ma'ashihim wa dinihim wa ma'ashihim wa ma'adihim. Masya Allah, kata Ibnu Mas'ud, ya, ini a'ammun wa ashmal.
global, lebih umum, lebih mencakup. Karena sesungguhnya Al-Quran itu mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu min khabari ma sabaq, berita-berita, informasi yang telah berlalu, atau ilmu-ilmu yang akan datang. Kita nggak tahu nih setelah HP ini apalagi ilmu yang akan muncul. Iya, setelah apa lagi? Ana baru tahu ternyata CCTV itu bisa dipantau dari jarak jauh dan bisa kita ngomong dari jarak jauh. Subhanallah, ajibnya ya, luar biasanya. Yang dulu-dulu nggak ngerti sekarang ngerti, yang dulu nggak ada sekarang ada. Semuanya itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran sesuai dengan kebutuhan ya hamba-hambanya. Ya, orang dulu mungkin nggak butuh, dan orang saat ini Allah tahu orang saat ini butuh dengan seperti itu. Allah mudahkan hambanya untuk bisa sampai ilmunya pada itu. Ya, laptop dulu kan nggak butuh, tulis tangan. Orang dulu nggak butuh, tapi dengan hadirnya sekarang Allah tahu hambanya untuk saat ini butuh untuk laptop dan seterusnya. Luar biasa. Jadi berita-berita yang akan datang itu telah Allah kabarkan. Hukum semua halal dan haram, dan yang dibutuhkan oleh manusia dan lebih dalam perkara dunianya, agamanya, kehidupan dia, dan wa ma'adihim, dan akhiratnya. Wa hudan ailil qulub, ya, petunjuk ini untuk hati manusia, dan rahmat, kabar gembira bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian poin yang kedua, wa anna ar-rasula bayyana hadzal Qur'an bayanan syafiyan. Bayanan syafiyan, ini yang keduanya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quran ini dengan sangat gamblang, dengan sangat mudah dimengerti. Bukan sulit. Al-Quran itu mudah untuk dimengerti, mudah untuk kita tadaburi. Kalau sulit dan tidak bisa dimengerti, buat apa Allah turunkan Al-Quran? Allah turunkan Al-Quran, Allah tahu hambaku bisa memahaminya, hambaku bisa mentadaburinya, namun mereka banyak dipalingkan darinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Umar bin Khattab. Ini menunjukkan ya, Al-Quran itu sangat mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah ditadaburi. Kata Umar, lamma nazala tahrim al-khamr, Allahumma bayyana lana fil khamri bayanan syafiyan atau bayanan syifaan. Tatkala turunnya ayat pengharaman khamar, ya, Umar berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamar ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, mudah dimengerti. Kemudian panazalat ayat allati fil Baqarah, turunlah ayat. Apa ayat ini turun? Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir. Subhanallah ya. Umar berkata, tolong jelaskan kepada kami tentang khamr ini. Apa hukumnya? Apa dampaknya? Apa konsekuensinya kalau kami meminumnya? Maka langsung dijawab oleh Allah, diturunkannya wahyu kepada Rasulnya, ya Muhammad, sampaikan kepada Umar, mereka yang bertanya kepadamu tentang khamar wal maisir dan hal-hal yang memabukkan, katakan kepada mereka bahwasanya khamar dan maisir itu adalah ismun kabir, termasuk dosa besar. Ya, minum khamar dan perkara yang membuat orang candu, apa saja yang membuat orang itu candu, itu hukumnya adalah dosa besar. Qala fadu'iya Umar faquri'at alaihi. Umar dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, sini bahasa kita begitu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Allah. Kemudian Umar mengatakan apa? Ya Allah, masih juga Umar berdoa, Allahumma bayyana lana fil khamr bayanan syifaan. Baru kemudian turun lagi ayat dalam Quran surah An-Nisa, ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei manusia, orang-orang yang beriman, kalau engkau mau sholat,
Jangan dalam keadaan mabuk. Enggak boleh mendekati solat, enggak boleh mendekati masjid sementara engkau dalam keadaan mabuk. Ini bahaya dari khamr. Maka fakana munadi Rasulullah sallam, seorang muazin ya Rasulullah sallam mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu, seterusnya. Idza uqimatis shalah, kemudian ditegakkannya iqamah, ya, yunadi, kemudian Nabi sallallahu mengatakan, ala la yaqrabanna salata sukran, orang-orang yang mabuk, jangan sekali-kali kalian mendatangi tempat salat kami. Ini teguran keras. Maka Umar dipanggil, ya Umar sini. Ya, faqala Allahumma bayyana lana fi khamr bayanan syafian. Wa nazala hadhihi al-ayah fahal antum muntahun? Qala Umar intahina. Jadi sampai 3 kali barulah Umar bin Khattab berhenti dari namanya mengkonsumsi khamar. Yes, barulah berhenti dari mengkonsumsi khamar. Ini menunjukkan Al-Quran itu sangat mudah dimengerti, mudah ditadaburi, mudah dipahami oleh orang-orang yang awam. Dan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini adalah seorang cendekiawan, orang yang berilmu, ya, orang yang bijaksana, ya. Kemudian poin yang ketiga, adalah wa a'zamu ma bayyana Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadiyatut tauhid wa syirik. Lianna at-tauhid huwa asl Islam wa asl ad-din. Wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal. Wa syirku yabtilu hadzal asl. Tauhid dan syirik ini adalah penjelasan yang paling terbesar yang Allah dan Rasulnya jelaskan pada umatnya. Tauhid dan syirik adalah penjelasan yang paling terbesar yang Allah dan Rasulnya jelaskan pada umatnya. Al-Imam, ikhwan sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa seluruh isi Al-Quran itu isinya adalah tauhid. Seluruhnya, mulai dari Al-Fatihah sampai surat apa? Itu isinya tauhid. Luar biasa. Mana yang menunjukkan? Apa buktinya? Seluruh Al-Quran itu isinya tauhid. Dia sebutkan satu-satu. Yang pertama, dalam Al-Quran itu pasti jelaskan tauhidul ilmi al-khabari. Tauhidul ilmi al-khabari, yang kita kenal dengan sebut dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Iya, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ini berita tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya Allah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Semua Al-Quran dari awal sampai akhir muatannya tentang sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah, perkataan Allah. Boleh dibuktikan, ada enggak dari apa yang kita sebutkan tadi kosong dari Al-Quran? Enggak, semuanya isi tentang itu. Demikian pula yang kedua kata beliau adalah tauhidul iradi at-talab. Ya, yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Ya, dengan kita kenal dengan tauhid uluhiyah, semuanya dari awal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kandungannya semua tauhid uluhiyah sampai terakhir. Nah, yang menjelaskan bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah saja dan menjauhi semua perbuatan menduakannya. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim adalah hukukut tauhid wa mukammilatuhu, hak-haknya tauhid dan penyempurna tauhid. Kalau kita baca Al-Quran semua dari awal sampai akhir, pasti akan kita jumpai tentang haknya tauhid, orang yang bertauhid dan orang-orang yang sempurna tauhidnya. Ketika datang perintah Allah, ketika datang larangan Allah, mereka melaksanakannya, mereka meninggalkannya tanpa harus
timbang-timbang. Ya sudah, kalau ini larangan Allah, ya sudah, saya nggak peduli mah perkataan siapa, omongan siapa yang bantah saya. Ini Allah yang bicara, ini Rasul yang memerintahkan, buktinya sudah ada, teladannya sudah ada. Apakah saya harus mendahulukan perkataan orang lain, orang tua saya, mak saya, nenek moyang saya? Saya kalahkan perkataan Allah dan Rasulnya? Saya lebih ingin orang yang bertauhid, orang yang sempurna tauhidnya, ketika datang larangan Allah, dia langsung mengerjakannya. Ketika datang larangan Allah, dia segera meninggalkannya. Itu orang yang hak-haknya tauhid. Demikian pula yang keempat, ya, ajza'ut tauhid. Jazaa'ut tauhid, ini balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid di awal ayat dan akhir ayat pasti akan kita jumpai seluruhnya, pasti ada balasan mereka. Diselamatkan di dunianya dan disejahterakan, ya, di akhiratnya, dimuliakan di akhiratnya. Demikian pula yang kelima, ini jaza liman taraka tauhid, balasan bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid, orang-orang yang menduakan Allah, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan balasan siksa di dunia. Siksa di dunia saja sangat berat, apalagi siksa di neraka. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Majid. Nah, sudah masuk azan kita? Nah, sudah. Kalau begitu kita jeda, nanti kan kita lanjutkan dengan izin Allah setelah Isya deh. Nah, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.